lihat sejauh mana kinerja DPR dalam mengambil keputusan, terutama soal kebijakan maupun pengawasannya. G9 ya, khususnya itu kan bermitra dengan Menteri Ketenagakerjaan juga gitu. Kita tahu masyarakat sekarang lagi susah nyari pekerjaan, ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Anda sebagai wakil rakyat seharusnya pro terhadap rakyat. Selamat datang kawan-kawan di Parlemen Watch Podcast. Kembali lagi gitu ya. Selamat datang. Kita kedatangan dua pemantau gitu ya dari Indonesian Parliamentary Center yang kita akan bahas juga soal ada di masa sidang keempat, terus juga beberapa hal gitu ya yang sebetulnya isu-isu yang menarik gitu ya yang terjadi gitu selama masa sidang keempat ataupun di masa-masa reses ini, lagi reses ya. Iya, benar. Kita kehadiran Mas Eri dan juga Mbak Kiki gitu ya dari Indonesian Parliamentary Center, dan kita akan bahas banyak hal gitu ya. Mungkin sebelum kita ke pertanyaan dan kita akan bahas banyak hal gitu ya, aku mau intro dulu dengan pertanyaan, gimana nih kita mengibarkan bendera apa? Merah putih kah atau bendera One Piece? Ini kalau dari Mas Eri dan Mbak Kiki. Oke, kebetulan aku sendiri ya itu belum ngibarin nih. Oh, belum ngibarin. Iya, malah kayaknya ya Indonesia saya. Oh, Indonesia. Iya. Biar Eri sendiri. Ya, sebenarnya itu kan sebagian dari bentuk ekspresi ya, Betul. ekspresi dari kebebasan warga negara. Jadi nggak usah terlalu berlebihan lah. Tumas enggak. Sebenarnya negaranya terlalu berlebihan, ya? tumas. Gitu. Tumas. Jadi ya udah gitu. Itu juga bukan bagian dari bentuk penghinaan terhadap simbol negara ya kan. Itu aja sih. Dan menariknya ini kan juga datang dari awal dari DPR gitu. Iya. Dari pimpinan DPR itu sendiri, Iya. Pak Dasko gitu. Iya. Yang awalnya bilang bahwa itu bisa memecah belah dan segala macam. Ya lalu kemudian direvisi dan segala macam lah. Pada akhirnya kan gitu kan. Pada akhirnya Iya, gitu. Makanya betul. Tapi yang terjadi di akar rumput sebetulnya kan yang berbahaya adalah ketika kemudian tentara tetap mendatangi mereka yang melakukan penyebaran, mereka yang melakukan produksi misalnya bendera dan segala Betul. macamnya. Nah dari perspektif Mas Heri dan juga Mbak Kiki sendiri gitu, karena tadi awalnya ini bolanya mulai dari DPR nih yang mulai menggulirkan gitu ya. Iya. Komentar-komentar seperti ini tuh sebagai wakil rakyat gitu ya, sebagai lembaga yang merepresentasi suara rakyat, ini gimana sih gitu? Ketika ada kemudian merespon hal-hal seperti ini yang justru memancing reaksi-reaksi yang represif gitu ya. Dan apakah mungkin juga ada respon juga dari DPR itu sendiri secara kelembagaan atau mungkin dari setiap anggota legislatif gitu yang bisa kita catat gitu? Mungkin gimana pandangannya? Oke, aku dulu ya. Kalau dari pemantauan kami ya sejauh ini kan cuma Dasko aja yang mengomentari soal itu. Dia dari awal dia ngomong nggak boleh, pada akhirnya direvisi sendiri, ditarik lagi gitu kan. Ya kita perlu memahami bahwa itu juga sebagian dari kritik sosial dari warga negara, bahwa ya kita menginginkan kehadiran negara untuk memberikan keadilan yang merata lah bagi warga negara. Jadi itu sebagai bentuk protes aja. Nah, negara itu harusnya memahami bentuk itu, bentuk simbol itu. Jangan menganggap itu sebagai bentuk ya nanti muncul wacana itu sebagian dari makar. Terus itu bagian dari ini kan jadi bola liar juga. Jangan sampai kita malah menuduh warga negara. Kita ini cinta negara kita itu dengan bentuk ekspresi kita masing-masing gitu. Jangan terlalu tumas lah untuk memahami sebuah simbol gitu. Iya, betul. Terlalu sempit gitu ya. Terlalu sempit juga gitu. Kalau Mbak Kiki sendiri melihat fenomena ini kayak gimana? Iya, dari saya sendiri tuh ini sebenarnya bentuk secara kelembagaan DPR ya. Iya, ini juga sebagai bentuk kritik masyarakat sendiri ya. Dan DPR itu seharusnya sebagai wakil rakyat gitu ya, seharusnya memahami dengan kondisi rakyatnya yang sekarang gitu. Kita tahu di lapangan seperti apa, seharusnya sebagai DPR yang diibaratkan sebagai wakil rakyat dan mengetahui kondisi di lapangan, kan katanya wakil rakyat gitu kan. Masa iya sih hal seperti itu dibilang nggak nasionalis sih, barat takut ini takut itu, enggak. Itu adalah bentuk kritik rakyat tetap mencintai Indonesia, tetap jiwanya nasionalis. Itu sih dari saya. Itu kan harusnya juga jadi trigger ya. Jadi anggota-anggota DPR itu sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih 5 tahun sekali gitu. Jadi
jangan mempersempit sebuah fenomena hanya untuk mengamankan kedudukannya gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Jadi mawas diri ya. Nah, Iya, mawas diri. Gitu. harus DPR mawas diri, bukan Iya. menyalahkan atau Bukan menunjuk malah. orang lain. betul sekali. Ya mungkin itu intro yang lumayan panas gitu ya. Iya, oke. Aku juga akan bahas juga mungkin hal-hal yang dekat gitu ya soal pengawasan di DPR nih. Yang kita tahu ada amnesti dan abolisi. Oh iya, betul. Baru-baru ini ya. Baru-baru Ya. ini yang menggemparkan gitu ya, dan kayaknya merubah sedikit konfigurasi politik yang ada terjadi di DPR juga tentunya. Betul. Apa yang terjadi juga di politik praktis Indonesia saat ini, dan tentunya Betul. akan jadi presiden-presiden yang kemungkinan gitu ya akan berpengaruh juga. Ya mungkin di 2029 kita nggak tahu gitu. Ada komentar kah dari pemantau parlemen gitu, dari Mas Eri, dari Mbak Kiki gitu, melihat kemudian amnesti dan abolisi ini kesannya begitu mulus gitu ya, dilancarkan gitu ya, tanpa kemudian ada sanggahan berarti gitu dari DPR sebagai tentunya mitra pemerintah gitu ya, mitra presiden, dan punya peran untuk mempertimbangkan itu juga sebetulnya. Oke. Mempertimbangkan. Oke, mungkin dari pemantauan kami ya, itu sebetulnya amnesti abolisi itu pernah dibahas di masa sidang 3 dan sudah ada di YouTube sebelum ini. Silahkan dicek YouTube sebelum ini. Itu di situ bahwasannya memang ada pembahasan DPR dengan eselon 1 Kementerian Hukum. Di situ dijelaskan bahwasannya ada kategori yang akan mendapatkan amnesti dan abolisi. Tapi memang di situ dipaparkan bahwasanya memang belum ada datanya gitu. Dan korupsi itu tidak masuk ke dalam yang akan mendapatkan amnesti ataupun abolisi. Jadi dari fenomena ini kita belajar yang seharusnya orang mendapatkan hak untuk mendapatkan amnesti abolisi sesuai dengan kriteria yang sudah dirapatkan dengan DPR malah tidak mendapatkan. Ini kan berarti ada ketidakadilan di situ. Sedangkan hukum itu kan harusnya adil gitu aja sih kalau dari pemantauan kami gitu. Kalau dari Mas Eri sendiri melihat ini gimana? Apakah ini justru tadi ya sudah sesuai prosedur gitu ya? Atau sebetulnya secara moral pun ini justru menjadi ada impunitas gitu terhadap tersangka korupsi dan sebagainya? Justru kami melihatnya proses ini tuh sangat politis ya. Ya. Kita tahu bahwa negara kita ini negara hukum, tapi secara praktek itu enggak. Maksud ya? Jadi kita ini negara kekuasaan aja gitu loh. Jadi apa yang sudah dilakukan sama DPR yang katanya sudah melakukan rapat konsultasi yang dimana di tanggal 30 itu DPR sudah mendapatkan surat presiden, ada 2 gitu. Ada surat presiden, terus kemudian di hari kemudian mereka melakukan rapat konsultasi dan memberitakan ya, melakukan konferensi pers bahwa akan ada amnesti dan abolisi kepada yang di highlight adalah abolisi bagi Tom Lembong sama amnesti bagi Hasto. Nah ini kan malah akan dianggap sebagai menurunkan kredibilitas. Betul. Nah ini jadi kepercayaan warga terhadap kinerja DPR itu malah semakin turun gitu loh. Kalau kenapa sih orang-orang korupsi kok malah dikasih amnesti gitu, kan aneh gitu loh. Dan yang makin buruk jadi lebih buruk lagi gitu ya. Iya. Gus Dur udah bilang taman kanak-kanak. Iwan Fals suka betul. suara wakil rakyat gimana segala macam ya. Betul. Dan dengan ada kejadian ini tentunya justru akan semakin taman kanak-kanak lagi. Ya, bukan lagi taman kanak-kanak ya, apa ya? Playgroup mungkin. Iya, mungkin aku mau sedikit juga gali sedikit gitu ya. Gimana kemudian ini kan melibatkan aktor-aktor politik gitu. Ya, betul. Dan gimana juga respon atau dampak ini terhadap konfigurasi politik di DPR gitu ya. Apakah akan berpengaruh kemudian terhadap tadi peran DPR tuh akan semakin terkungkungkah gitu ya dengan ada kepentingan politik gitu ya di sana. Ada ya mungkin ada balas budi di sana atau segala macam. Karena kita tahu kan PDIP ini yang paling vokal gitu ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika kemudian kadernya dilepaskan gitu ya. Dengan proses yang tadi politis seperti tadi, apakah ini akan juga secara langsung atau tak langsung gitu ya merubah konfigurasi politik di DPR, atau juga peran DPR sendiri akankah semakin berkurang gitu ya, semakin luput gitu, gimana mereka melakukan pengawasan, gimana melakukan legislasi kebijakan-kebijakan yang misalnya
inisiasi oleh pemerintah gitu misalnya. Dan mungkin ada perbandingan gitu, mungkin ada gambaran kah gitu. Ketika yang sekarang ini seperti apa gitu peran pengawasan DPR, apakah sudah optimal atau belum? Dan apakah dikhawatirkan ketika itu misal belum optimal akan semakin buruk gitu ya? Oke, gini ya. Kita itu cukup dilema untuk memahami tenaga kerja apa ya istilahnya tata negaranya kita. Kita itu menganut sistem presidensil, di mana di situ itu nggak ada yang namanya koalisi dan oposisi. Betul. Itu yang jadi kemudian bingung sebenarnya seharusnya kayak bagaimana gitu, untuk merumuskan sistem presiden yang baik gitu bagi negara kita. Gitu. Nah, sejauh ini kalau kita lihat dari dua kasus tersebut, terlihat banget ada kayak tukar gulingnya gitu. Jadi sebelum itu kan banyak sekali pemberitaan yang katanya PDIP akan mendekati Prabowo akan berjumpa dengan Megawati, terus ada dari orang-orang elit PDIP yang datang ke Hambalang dengan menyetorkan nama ya. Itu kan jadi bukti bahwa sebenarnya ini transaksi politik aja ini soal ini. Apakah itu akan mengubah konstelasi di dalam DPR itu sendiri, terutama dalam pengawasan? Kami pikir itu ya, karena sejauh ini PDIP sekalipun tidak mengeklaim dirinya sebagai oposisi, pada kenyataannya pemantauan kami nilai dari pengawasan DPR itu sekitar 87%, jadi sangat lemah gitu loh. Jadi kalau misalkan itu ikut bergabung, malah justru akan melemahkan itu sendiri, semakin lemah lagi. Dari 80, mungkin bisa lebih dari 80 gitu dari penilaian kami gitu. Jadi bukan hanya jadi tukang stempel gitu, jadi juru bicara juga mungkin dari pemerintah DPR itu sendiri gitu. Itu yang ditakutkan tentunya. Kalau dari Mbak Kiki sendiri gimana? Selama kami memantau gitu ya di rapat-rapat DPR gitu, sejujurnya itu tidak ada fraksi itu yang menonjol dalam artian yang benar-benar mencecar mitranya, itu tidak ada. Walaupun itu secara tidak langsung kan memang selama ini PDI itu tidak menyebutkan oposisi ataupun dia koalisi ya, tapi selama masa sidang itu fraksi-fraksi yang ada di DPR itu tidak pernah kayak bercecar dengan mitranya, itu tidak pernah. Jadi secara tidak langsung ya ini akan semakin memperburuk pengawasan dari DPR sendiri. Dan juga peran-peran lainnya tentunya ya, gimana legislasi ketika ya kita udah melihat lah pola-pola kebijakan-kebijakan atau undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah gitu. Betul. Kemudian dengan kepentingan koalisi pemerintah yang besar gitu ya, kemudian tiba-tiba digolkan sedemikian rupa dengan begitu lancar gitu ya. Betul. Undang-undang TNI, BUMN, Minerba, dan sebagainya macamnya. Itu udah terjadi gitu, bahkan di tahun ini gitu. Dan ditakutkan tentunya ini akan terjadi lagi gitu di undang-undang lain gitu ya, atau di peran-peran lain mungkin di anggaran dan segala macam. Yang nanti kita akan bahas juga soal penganggaran. Kita akan juga bahas lagi soal pengawasan gitu di DPR. Soal ini nih yang juga rame gitu ya. Ada blokir rekening gitu oleh PPATK 3 bulan yang tidak aktif diblokir lah rekeningnya. Dan itu presiden dalam tanda kutip gitu ya, sebagai eksekutif itu seolah bermain peran sendiri gitu di sana. Jadi peran utamanya. Jadi pertamanya jadi villain, tiba-tiba jadi hero gitu. Tiba-tiba membatalkan itu sendiri gitu. Padahal kita tahu presiden sudah menyetujui itu kebijakan itu. Betul. Tapi tidak ada peran juga atau inisiasi dari DPR untuk melakukan rapat pengawasan gitu terhadap PPATK dan sebagainya selama itu bergulir gitu. Komentarnya sendiri gimana dari Mas Heri atau Mbak Kiki? Apa yang sebetulnya seharusnya dilakukan DPR nih? Ya tadi ya, jangan sampai ya presiden jadi kayak labil juga gitu, dilihat masyarakat dia yang menyetujui gitu, tiba-tiba Disney membatalkan dan menjadi pahlawan gitu. Itu. Dari pemantauan kami karena itu kasusnya sebetulnya di masa reses ya. Tapi sebenarnya kalau atas perizinan pimpinan sih sebenarnya bisa aja kayak KUHP itu kan dibahas di masa reses juga sebetulnya. Yang seharusnya ya kayak DPR itu memanggil mitranya. Ini kan berkaitan dengan HAM juga ya, itu seharusnya kayak Komisi 13 itu memanggil Komnas HAM gitu untuk menanyakan ketindaklanjutan ini mengenai PPRT. PPATK. Iya, betul. Iya, betul. Blokir rekening ini karena kan masyarakat yang seharusnya itu uangnya untuk berobat tiba-tiba kan masyarakat
sehat terus tiba-tiba sakit kan butuh berobat, apakah itu uang tabungan untuk berobat dan lain-lain, itu kan tidak bisa menggunakan, itu kan termasuknya pelanggaran HAM. Itu sih kalau dari saya Dari sebagai pribadi pemantau. juga, Iya, dari kami sebagai pemantau. Ya, sejauh ini itu kan juga termasuk dari mitranya Komisi 3 ya. Nah, sejauh ini Komisi 3 juga tidak melakukan tindakan apapun terkait pengawasan soal itu. Jadi seharusnya kalau ini kan sangat urgent juga karena bola liarnya juga antara eksekutif dengan banyak tentang sama warga negaranya kan. Nah, kalau harusnya ini sudah jadi atensi dari Komisi 3 untuk memanggil PPATK. Harusnya bagaimana? Tapi sejauh ini nggak ada rapat dengan PPATK ini. Ya memang terkesannya jadinya DPR-nya pasif sekali. Iya, pasif sekali. Dan mengikut pemerintah aja gitu. Iya. Membebek aja kita ini. Itu udah. Iya, betul. Jadinya ya gitulah ya, maksudnya tadi ya, jangan sampai juga kemudian malah jadi semakin parah gitu. Tukang stempel jadi juru bicara doang. Iya, betul. Nggak ada bedanya sama PC kan ini. Sama aja jadi nggak ada bedanya ya. Dan juga ada juga yang rame-rame sebetulnya soal data pribadi masyarakat gitu diserahkan ke Amerika Serikat gitu. Betul. Yang asumsinya adalah ini untuk kemudian mencoba menegosiasi kebijakan tarif di Amerika gitu. Betul. Macamnya. Dan dari DPR sendiri adakah juga yang menyoroti ini, karena tentu ini berbahaya gitu. Ini data pribadi kita gitu. Betul. Kemudian dijual gitu ya, dijual dalam tanda kutip atau diberikan gitu kepada Amerika Serikat. Di mana kemudian Presiden sendiri juga selalu menggaungkan yang namanya antek asing gitu kepada lembaga swadaya masyarakat. Betul. Gitu ya. Gimana stigmatisasi itu muncul, seolah juga dia paling nasionalis. Betul. Tapi ketika dia berhadapan dengan Amerika Serikat kok rasanya kita seperti tidak ada harganya gitu. Gitu. Betul. Mungkin ada komentar atau mungkin ada catatan, mungkin DPR sempat melakukan pembahasan gitu. Sejauh ini kalau soal data ini kan kaitannya sama digital ya, komunikasi digital itu ada di Komisi 1. Jadi sejauh ini juga belum ada pengawasan soal itu atau pembicaraan di dalam rapat Komisi 1. Tapi harapan kami ya Komisi 1 itu bisa lebih tegas lagi soal itu, mengawasi soal itu, karena kita jadi nggak punya kedaulatan data gitu. Ini kan soal kedaulatan kita ya. Dengan mudahnya itu jadi salah satu bahan untuk negosiasi soal tarif. Kan aneh ya. Itu maksudnya kita itu sudah lama mengalami penjajahan itu. Jangan lagi kita dijajah lagi melalui data kita gitu. Iya, lewat medium yang lebih advance gitu ya. Makanya jadi digital ini kan harus diatur juga ya secara undang-undangnya, karena di penyiaran juga sejauh ini masih dalam proses RDPU. Dan juga kita sebenarnya punya undang-undang PDP yang seharusnya bisa melindungi itu gitu loh. Tapi pemerintah justru malah ini melanggar. Sendiri itu gimana ya? Kalau Mbak Kiki sendiri ada komentar soal data ini? Oh, kalau komentar dari saya, DPR segera panggil mitra yang berkaitan tegas pada pemerintah. Karena ini urgent sekali ya, karena kita tahu kita sangat menggunakan media sosial, Betul. sangat aktif di dunia digital gitu, dan Betul. kita juga jadi salah satu negara yang paling banyak pengguna media sosialnya gitu. Betul. Dan ketika ini terjadi dan data kita tidak terproteksi gitu ya, tentu ini akan jadi masalah juga di kemudian hari gitu ya. Betul. Apalagi kemudian ya tadi penjajahannya justru terjadi di ranah-ranah digital gitu, ranah-ranah yang kemudian jadi bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita berkegiatan sehari-hari. Betul. Nah itu juga sebenarnya kalau dirugikan pengguna juga nggak hanya dirugikan dari data yang dijual sama negara, kita orang pengguna juga sebenarnya mereka itu mendapatkan kompensasi dari konten-konten yang sudah mereka buat, yang sudah di-create di platform-platform tertentu. Fenomena ini tuh jadi bahan pertimbangan juga gitu loh. Kita itu tanpa disadari merelakan data pribadi kita ke platform, membuat sebuah konten yang itu ada likes, ada komen, yang sebenarnya itu juga kita harusnya dapat kompensasi dari itu. Nah, dari sistem itu kita malah nggak mendapatkan itu, dan dengan mudahnya
perusahaan-perusahaan teknologi digital yang besar-besar itu mampu menghimpun itu dan terus menganalisisnya melalui sistem komputasinya terus dijual. Ya, jadi kita double untuk mengalami kerugian itu. Makanya kita jadi sering dapat spam gitu ya, dari SMS, dari WhatsApp dan segala macamnya itu ya. Iya. Menarik gitu ya. Itu dari pengawasan tadi soal tadi ya beberapa isu terkini yang ternyata juga di DPR tidak ada pembahasan yang berarti gitu ya. Mungkin aku tanya ke Mbak Kiki gitu ya. Di DPR selama masa sidang keempat ini adakah isu-isu pengawasan yang menarik gitu ya? Karena aku dengar ada beberapa isu gitu ya dari PBI, JKN gitu ya. Terus ada KUR dan juga ada soal energi gitu ya. Oke. Mungkin mau dibahas yang mana dulu nih, Mbak Kiki? Dari KUR dulu mungkin lebih menarik ya karena menterinya itu istrinya itu kontroversial sekali gitu ya. Bikin masalah ya? Iya, bikin masalah. Kelakuan unik ya? Iya, bikin kelakuan unik. Gimana tuh Mbak Kiki? Jadi permasalahan KUR ini kan untuk UMKM itu kan sebetulnya udah ada disidangkan di masa sidang 3 dan sudah saya sampaikan di podcast sebelumnya ya, silakan ditonton gitu. Di situ Menteri UMKM dicecar sama DPR mengenai implementasi KUR tuh sangat-sangat jauh dari target yang ditargetkan. Dan sangat disayangkan nih di masa sidang 4 pembahasan KUR yang berkaitan dengan UMKM dan kondisi yang ekonomi yang sekarang kan seharusnya itu kan dibuka rapatnya ya, jangan ditutup gitu. Di tengah kontroversi istri Menteri UMKM lagi gitu kan, itu dilaksanakan secara tertutup begitu. Publik nggak tahu lah apa yang terjadi. Betul, itu kan juga jadinya keterbukaan publik juga kan kurang sekali ya. Gitu. Lalu itu jadi kesempatan buat publik juga menilai gitu ya apa yang terjadi di permasalahan-permasalahan tersebut. Betul, UMKM juga kan penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia loh, gitu kan. Mas Heri sendiri ada komentar soal fenomena ini? Nah, aku lebih menyoroti soal pengawasan di mana DPR itu kalau membuat laporan, laporan singkat ini kan penting ya bagi warga negara untuk membacanya, karena kita bisa lihat sejauh mana kinerja DPR dalam mengambil keputusan, terutama soal kebijakan maupun pengawasannya. Jadi jangan hanya mendesak, menekan, tapi nggak tahu ini batas waktunya gimana, tindak lanjutnya gimana. Karena pola dari laporan singkat yang dipublikasi di webnya DPR itu kerap kali nggak ada kejelasan soal itu, nggak mendetail. Kami itu menganggapnya masa iya kesekretariatan dari DPR ini menganggap literally singkat itu ya singkat, laporan singkat ya sudah singkat aja. Coba nggak gitu juga gitu loh. Kita juga perlu tahu kenapa kok laporan ini tuh harus dilaporkan secara detail, jangan hanya singkat gitu loh. Itu sih. Itu yang penting, dan juga yang penting itu kontekstual gitu. Kontekstual. Jangan cuma singkat doang tadi. Jangan literally singkat karena laporannya singkat ya sudah singkat aja gitu. 2 baris, 3 baris tapi nggak detail gitu loh. Nah, gimana caranya kita tahu bahwa pengambilan keputusannya seperti apa? Ini kan penting bentuk akuntabilitas mereka sebagai warga wakil rakyat lah. Oke, mungkin melanjutkan dari KRI nih ya. Di pengawasan juga kan itu ada pelimpahan aset dari PT Inuki ke BRIN nih 3 kali rapat gak selesai-selesai. Nah, PR nih untuk DPR, lapsinya juga di situ tuh tidak ada tenggat waktu untuk penyelesaian masalah ini gitu. Kalau dari kami sebagai pemantau itu merekomendasikan untuk DPR itu memberikan penjelasan lebih tepat kapan batas waktunya pelimpahan aset PT Inuki ini ke BRIN gitu. Katanya ingin punya PLTN. Tapi masalah kelembagaan aja tidak selesai-selesai. Apakah Indonesia siap untuk punya pembangkit listrik tenaga nuklir? Gitu aja. Nuklir itu ada masalah limbah, masalah radioaktifnya, masalah infrastrukturnya gitu kan, masalah SDM-nya gitu. Ini sosial yang akan timbul. Iya, ini aja kelembagaan aja tidak selesai-selesai gitu kan. Ini PR untuk DPR sih. Tadi udah bahas sedikit soal nuklir gitu ya, kita akan juga bahas sedikit soal energi nih. Ada pengawasan gimana kita ternyata masih kalau Mbak Kiki tadi bilang sebelum record ya, kita tuh masih ketergantungan sama PLTU gitu. Betul banget itu. Dimana kita kemudian sebetulnya punya komitmen sendiri gitu terhadap krisis iklim ini yang sebetulnya semakin
apa ya, berdampak gitu pada kita. Dan energi ini kan sebagai salah satu nomor satu bahkan ya di Indonesia itu yang penyumbang emisi terbesar. Tapi kita ini sendiri masih ketergantungan PLTU. Itu gimana? Adakah yang bisa dicatat gitu? Ada pengawasan kah soal ini? Oke. Di pengawasan sendiri itu DPR rapat dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan PT PLN. Di situ didapati informasi bahwasannya prognosanya nih bauran energi Indonesia tuh di 2025 itu belum mencapai target. Alasannya tuh karena pertumbuhan EBIT itu sedikit lebih daripada non EBIT dan Indonesia tuh masih ketergantungan dengan PLTU. Katanya sih EBIT itu dana ya, investasinya gitu yang masih susah gitu. Begitu. Jadi itu yang bikin sebenarnya bahwa kita juga semakin parah juga nih, polusi udara semakin Iya, parah. betul. Dan itu di RUPTL sebetulnya juga sudah dijelaskan di situ ya, katanya EBIT pertumbuhannya akan naik gitu kan. Ya semoga saja, tapi nih ya catatan. Saya merekomendasikan nih, kami sebagai pemantau merekomendasikan DPR itu segera memanggil Menteri SDM untuk mengeluarkan keputusan menteri ya mengenai PLTU mana dan kapan yang akan dipensiunkan. Begitu lah. Betul, karena sampai sekarang dari kami sebagai pemantau itu tidak tahu nih PLTU mana saja dan kapan waktunya yang akan dipensiunkan. Karena PLTU itu kan penyumbang emisi karbon ya gitu. Dan tadi kembali lagi prognosa yang tidak 2025 ini kemungkinan tidak akan tercapai, itu cara untuk mencapainya itu menggunakan co-firing gitu. Co-firing juga kan bukan solusi sebenarnya untuk mengurangi emisi gitu. Solusinya ya segeralah transisi energi ke energi terbarukan gitu. Ada komentar sedikit juga Mas Eri, karena kita tahu Menteri SDM katanya menolak gitu untuk menjelaskan materinya gitu di rapat bersama Komisi 12 ya berarti. Oh, betul sekali. Nah, ini berkaitan sama anggaran gitu ya. Di Komisi 12 sendiri ini kan mitranya ada Kementerian Lingkungan Hidup, Investasi dan Hilirisasi, ESDM, Bapeten gitu. Nah, di rapat anggaran ini yang kita tahu nih kan kementerian dan lembaga tuh lagi mengalami efisiensi anggaran gitu. Apakah ini sedang menghabiskan anggaran DPR atau bagaimana ya? Di tanggal 7 dan 8 itu DPR Komisi 12 memanggil mitranya nih rapat di hotel mewah, Ritz-Carlton Kuningan, levelnya ya. Nah, di situ sangat disayangkan rapatnya itu tertutup gitu dengan eselon 1 Kementerian SDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Investasi Hilirisasi, BIK, Bapeten. Yang kita tahu nih SDM kan masyarakat tuh kan ya semuanya butuh energi gitu kan. Itu seharusnya kan dilaksanakan secara terbuka. Dan DPR itu kan harus memberikan wajahnya bahwasanya DPR itu kan pro rakyat gitu. Kenapa isu yang sensitif kayak energi itu ditutup lah ketika penetapan anggaran ESDM malah rapatnya hanya 12 menit. Dan itu Menteri Bahlil nih, sentilan buat Menteri Bahlil. Kenapa Anda tidak mau menjelaskan data-data anggaran di kementerian Anda dialokasikan untuk apa aja dan nominalnya berapa? Alasan Anda karena udah dijelaskan sama eselon 1 Kementerian SDM di rapat sebelumnya gitu. Kan kalau masyarakat nggak nonton rapat eselon 1 SDM yang tertutup itu kan masyarakat nggak tahu itu alokasi anggarannya untuk apa aja. Begitu ya Pak Menteri. Gitu. Ada komentar? Nah itu juga sih ya, soal anggaran mau terbuka ataupun tertutup itu sebenarnya kalau mau melaporkan laporan singkat lagi ya ini jangan hanya mencantumkan kesimpulan rapat itu menyetujui, mendukung dan sebagainya. Cuma harus dikasih tahu kenapa kita harus mendukung. Kita juga perlu tahu gitu loh. Alasan-alasan kenapa kok kementerian lembaga ini meminta untuk penambahan anggaran gitu loh. Biar secara pertanggungjawaban gitu kita tahu bahwa ternyata ada isu-isu tertentu yang punya skala prioritas tinggi itu jadi alasan mereka untuk menambah
anggarannya. Nah, pada kenyataannya kan itu nggak ada di dalam laporan singkat dari DPR itu sendiri. Jadi kita sebagai warga juga nggak tahu gitu loh. Betul. Gitu sih. Sarannya sih nanti untuk kedepannya diharapkan apapun itu, baik itu legislasi maupun pengawasan dan juga anggaran itu harus detail, jangan singkat gitu gitu. Ya. Ada lagi soal anggaran yang bisa kita ambil gitu ya, atau bisa di-share gitu ke kawan-kawan gitu, mungkin singkat aja soal penganggaran ini. Ya tadi karena masa sidang 4 ini tentunya banyak rapat dan pembahasan di DPR soal anggaran gitu ya. Betul. Adakah yang bisa di-share? Oke. Saya share mengenai itu ya, Komisi 9 nih. Komisi 9 hobi banget gitu ya. Rapat tertutup, lapsing tidak di-upload, tidak ada gitu. Komisi 13 juga iya gitu kan. Padahal ini kan Komisi 9 ya, khususnya itu kan bermitra dengan Menteri Ketenagakerjaan juga gitu. Kita tahu masyarakat sekarang lagi susah nyari pekerjaan, ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Anda sebagai wakil rakyat seharusnya pro terhadap rakyat, kembali lagi ya. Gunakanlah hati nurani Anda sebagai wakil rakyat, membukalah rapat-rapat seperti anggaran gitu, biar masyarakat mengetahui gitu. Untuk Komisi 7 sendiri kayak ekonomi kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, RRI, TVRI gitu kan, itu meminta tambahan anggaran gitu. Cuma disetujui apakah? Disetujui gitu. Aja gitu ya. Iya, disetujui. Cuma datanya ya Pak, Bapak kalau ini pimpinan rapat Komisi 7 tuh kalau menyetujui itu datanya harus jelas Pak anggarannya. Jangan malah nanti dilapsing mendesak kementerian berkaitan untuk segera mengirimkan data yang lebih rinci gitu kan lah. Katanya udah disetujui, tapi kenapa minta mendesak Pak gitu? Harusnya Pak. tahu dulu baru setuju gitu. Iya. Jangan setuju dulu baru tahu. Iya, itu Kementerian Ekonomi Kreatif tuh sama TVRI gitu kan, ya begitu dari saya. Nah itu juga jadi hobinya DPR ya. Kalau mau melakukan pengawasan itu harus ada tindak lanjutnya. Jangan hanya ya kita akan menunggu laporan tertulis dari pihak terkait. Ya jangan kayak gitu. Kita juga perlu tahu tindak lanjutnya kayak gimana gitu loh. Sudah nggak ada tenggat waktunya, sudah nggak ada itunya, ya mau nggak jelas juga gitu loh. Makanya pengawasan ini juga harus jadi atensi lah. Agar kedepannya diperbaiki gitu loh. Mungkin kita pembahasan terakhir ini di fungsi DPR selanjutnya gitu ya, legislasi gitu. Betul. Ada banyak sebetulnya beberapa pembahasan gitu soal legislasi dari beberapa undang-undang yang mau disahkan gitu ya. Salah satunya ketenagakerjaan gitu ya. Betul nih. Dimana sebetulnya memang dirumuskan lagi karena kemudian UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional gitu ya secara materi oleh MK. Nah itu gimana perkembangan dari ketenagakerjaan itu sendiri? Nah untuk perkembangannya di agenda rapat masa persidangan 4 tuh sebetulnya ada agenda membahas RUU ini. NA-nya ya tidak lanjutnya itu. Cuma sangat disayangkan sekali tertutup. Ya kembali lagi wakil rakyat, Anda tahu kondisi rakyat Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja gitu kan, lowongan pekerjaan minim, kebutuhan masyarakat semakin meningkat, harga pokok semakin meningkat, tolonglah berpihak kepada rakyat gitu. Membuka ya? Iya, membuka rapatnya. RUU Ketenagakerjaan kan itu sangat-sangat menjadi menjadi payung hukum sebagai pekerja ya, karena kan ada di situ ada jaminan pekerja mengenai hak cutinya gitu kan, hak kesehatannya. Dan jadi penting karena situasi pengangguran semakin banyak. Betul sekali. Ada lagi mungkin tambahan atau dari Mas Ari ada komentar soal ketenagakerjaan? Untuk ketenagakerjaan ini juga harus kan sekarang banyak pekerja digital ya, pekerja gig lah istilahnya kalau bahasa kerennya itu. Ini juga harus dilindungi gitu loh. Dan RUU ini harus benar-benar tidak hanya melindungi orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan dan sebagainya. Jadi harus juga menyoroti atau melindungi pekerja-pekerja gig ini karena kami lihat itu fenomena pekerja gig ini paling rentan. Jadi mereka itu juga salah satu pekerja rentan di mana kadang perusahaan itu tidak memberikan jaminan kesehatan, jaminan sosial gitu. Itu yang kemudian harus disoroti gitu. Kalaupun ada cash soal itu harusnya
DPR itu juga memanggil ya Kementerian Ketenagakerjaan itu soal itu bagaimana sih tindak lanjutnya, apakah perlu audit kepada perusahaan-perusahaan yang nakal gitu, dalam kutip nakal ya, tidak mematuhi undang-undang. Jadi mungkin itu menjadi bahan pertimbangan untuk melihat secara komprehensif RUU ini akan melindungi itu semua. Atau mungkin itu pekerja NGO? Ya, mungkin boleh jadi. Akomodasi gitu ya. Akomodasi. Oke, boleh. Ada lagi soal ketenaga listrikan. Gitu Oke. ya. Itu gimana perkembangannya? Untuk ketenaga listrikan itu sebenarnya menarik ya. Ada rapat penyerahan NA sama draft RUU, tapi tertutup. Dan ada rapat juga RDPU dengan pakar. Cuma lucunya tuh di situ pas ketenaga listrikan, kenapa Pak Bambang Patijaya sebagai pimpinan rapat ketika itu ya mematikan mic gitu. Saya penasaran ada rahasia apa di situ. Padahal rapat terbuka loh Pak. Kenapa Anda mematikan mic-nya gitu kan? Jadinya kan pakar yang mau menjawab juga ikut-ikut mematikan mic gitu kan. Jadi saya nggak paham ini apa yang disembunyikan gitu. Iya, apa yang disembunyikan gitu kan. Dan tolong draftnya itu diupload Pak biar saya tahu, masyarakat tahu. Juga? Belum gitu. Dan ini apakah jadi tadi permasalahan juga di DPR gitu Mas Eri, ketika kemudian dokumen-dokumen seperti, apalagi ketika pembahasan soal undang-undang gitu ya, pengesahan atau legislasi gitu ya, banyak ya kita tahu di RUU TNI gitu, naskah atau perkembangan ya di segala macam itu sering luput gitu. Nah itu juga jadi problem. Sejauh ini kan kita lihatlah UHAP ini mungkin bisa jadi ya ada sisi praktik baiknya karena dia mengupload NA-nya, mengupload draft RUU-nya dan juga timnya. Cuma dari beberapa kali melakukan RDPU itu nggak ada satupun lapsingnya. Jadi di satu sisi secara prosedural ataupun administrasi data dan informasi kepada publik itu juga sangat jarang gitu loh. Nggak ada sama sekali bahkan itu sampai sejauh ini gitu loh. Nah, jadi itu progresnya di-upload terus, di-update terus. Nah, harus di-update. Tapi dokumen-dokumen pentingnya justru malah luput. Malah luput gitu loh. Bahas nih gue sedikit nih soal KUHP. menarik. Summary yang terjadi gitu ya. Ya kita tahu IPC juga sempat podcast gitu ya. Dengan pimpinan Komisi 3 Pak Habibur Rahman gitu ya. Gimana update sendiri gitu ya, karena kita tahu ada resistensi yang besar juga dari masyarakat sipil soal KUHP ini, karena ya kita tahu masih banyak mengandung pasal-pasal yang cukup represif gitu ya terhadap kebebasan sipil gitu ya. Gimana kepolisian diberikan wewenang yang sangat besar gitu ya, juga kewenangan-kewenangan dari berbagai lembaga untuk melakukan penyadapan dan sebagainya macam itu juga jadi masalah. Gimana progres di DPR sendiri soal KUHP ini, adakah? Soalnya kemarin di podcast kayaknya Pak Habibur Rahman sih rasanya pesimis gitu ya soal KUHP ini. Kita nggak tahu itu dia cuman peres gitu ya, bohong-bohongan aja gitu ya, mau playing victim aja. Iya, playing victim aja. Atau emang benar gitu apa yang terjadi gitu. Karena kan ada selentingan mau disahkan bahkan sebelum paripurna di paripurna kemarin gitu ya. Tapi ternyata juga ditunda. Terakhir kan mereka melakukan RDPU dengan YLBHI ya, dan YLBHI juga menyerahkan kalau bahasanya ketuanya itu apa ya, kami mohon maaf karena memberikan sebuah dokumen tandingan lah gitu ya, yang bisa dipelajari oleh Komisi 3. Nah harapannya Komisi 3 ini benar-benar mempelajari itu, jangan hanya mendapatkan dokumennya, jangan diambil doang, tapi nggak dibuang gitu atau disingkirin, nggak dibaca gitu ya. Foto bareng sebagai seremonial pemberian ya kan, ya harusnya dibaca juga sama Pak Habibur Rahman itu. Jadi jangan terlalu sering narsis di dalam media sosial bahwa kami sudah melakukan ini secara transparan dan sebagainya. Performatif sekali dia itu. Jadi benar-benar dipelajari, dipahami satu-satu apa yang merugikan bagi warga negara, terus praktik baiknya KUHP ini ke depannya harus bagaimana, itu harus benar-benar dipahami itu. Itu sih. Baginya ada komentar sedikit soal KUHP? Soal KUHP ini kan berkaitan nanti dengan RUU LPSK gitu kan. Kemarin rapat membahas KUHP itu memang Habibur Rahman tuh udah mengundang nih LPSK rapat. Ya semoga apa yang sudah dilakukan Komisi 13 RDPU dengan NGO untuk memberikan masukan ke RUU LPSK juga dimasukkan ke KUHP gitu.
Dan mungkin terakhir ini kita bahasan terakhir soal legislasi, soal penyiaran nih Mas Heri yang juga bermasalah sebetulnya di pembahasan yang lalu gitu sampai akhirnya kemudian di carry over di masa sidang atau di periode DPR yang sekarang. Ini gimana progresnya? Karena kita tentunya masih khawatir gitu dengan kebijakan-kebijakan di dalamnya seperti ya tentunya gimana mereka akan overlap masuk ke ranah-ranah media sosial, ranah-ranah streaming platform gitu dan sebagainya macam. Sejauh ini kalau RUU penyiaran ini kan di masa sidang 4 itu sudah 3 kali ya untuk melakukan RDPU terutama. Nah, salah satunya adalah dengan mengundang 3 perusahaan digital yaitu Meta, YouTube sama TikTok. Nah, tiga platform ini kan sangat mendominasi ya, bahkan di dunia gitu loh. Kami lihat itu dalam proses RDPU itu ya, pihak anggota DPR ini meminta untuk melakukan buka-bukaan soal algoritma. Apakah para perusahaan ini mau untuk membuka sistem algoritmanya bagaimana, terus apakah kita itu bisa merequest atau memberikan masukan harusnya seperti ini biar nanti kedepannya tidak terjadi berita-berita hoax yang malah muncul di media sosial, terutamanya di platform media sosial itu. Tapi sejauh ini belum ada tindak lanjut karena lagi-lagi pengawasan itu kemudian hanya melampirkan catatan-catatan atau pihak-pihak yang terkait yang diundang itu untuk memberikan catatan kepada anggota dewan gitu. Harusnya setelah itu ada tindak lanjutnya lagi gitu loh, biar lebih jelas gitu loh. Itu sih. Dari sisi substansi ada harapan gitu ya soal penyiaran karena yang kemarin tertunda gitu ya karena tadi ada kontroversi soal gimana pemerintah mau masuk ranah-ranah media sosial, ranah-ranah streaming platform gitu ya. Nah, yang kemarin kan pihak DPR itu malah meminta untuk menghapus akun-akun second account lah, second account itu kan juga malah membatasi kebebasan user untuk dia maunya berapa atau artinya kekhawatiran pembatasan itu kan didasari karena banyaknya hoax yang muncul itu dari itu. Nah, problemnya dari mana dia tahu? Padahal yang anggota DPR yang melakukan itu nggak ngasih data apa-apa. Dia hanya beropini aja lah. Justru malah jadi pintu masuk negara untuk masuk ranah-ranah pribadi. Betul, gitu. Betul. Tentunya malah jadi melanggar HAM. Betul. Jadi negara jadi kepo banget gitu sama urusan kita gitu. Iya, tapi nggak pernah mau ngasih kerjaan, nggak pernah mau ngasih bantuan gitu ya segala macamnya gitu. Dari Mbak Kiki ada komentar sendiri soal penyiaran? Dari saya sih ya karena belajar dari komisi-komisi yang kami pantau gitu ya. Semoga RUU penyiaran ini baik draftnya, NA-nya, lapsinya, risalahnya itu diupload biar masyarakat terbuka dan tahu ya. Iya, tahu gitu. Dari saya seperti itu. Oke, terima kasih waktunya Mas Heri dan Mbak Kiki. Selamat juga kita merdeka 80 tahun walaupun kita. Oke, itu aja kawan-kawan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir video ini. Jangan lupa di-like tentunya. Kalau nggak suka juga dislike aja, nggak apa-apa. Kita nggak butuh validasi banget gitu ya. Boleh juga di-share tentunya secara luas ke teman-teman dan itu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Paramount Watch.